selamat sore menjelang petang para pemirsa Bilingual TV. Kembali lagi di program khusus kita THR, Tayangan Hikmah Ramadan. Baiklah para pemirsa, dalam beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda bersama saya Tariska Hilwa dan saya Bintan Kahilatus. Kita akan berbincang santai mengenai kegiatan santriwati selama bulan puasa Ramadan. Katanya si Hana Voice, gimana tuh lagunya? Marhaban bulan penuh rahmat, marhaban bulan penuh ampunan, marhaban bulan penuh berkah, marhaban, marhaban ya Ramadan. Di lirik yang kedua itu menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Oke. Jadi para pemirsa jangan sampai menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini hanya dengan rebahan, leha-leha, gibah, scroll TikTok. Wah, itu bukan santriwati al-amanah. Iya, sayang banget ya kalau hanya melakukan aktivitas yang negatif seperti itu. Iya, kita harus bisa mengisi kegiatan selama Ramadan ini dengan sesuatu yang positif vibes gitu, karena contohnya apa nih? Gitu ya, beribadah, sholat, membaca Quran. Ya, pokoknya kita harus menghindari jamiah yang penuh dengan negatif. Gitu ya. Contohnya nih, suka yang cewek-cewek biasanya suka gibah, ditahan dulu deh, lebih baik kita sama-sama membaca Quran bareng, murojaah gitu. Iya, benar gitu banget ya. Karena di bulan Ramadan ini segala sesuatu dilipat gandakan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan maka pahalanya juga berlipat ganda. Begitupun kalau kita melakukan kejelekan gitu ya. Bener banget, dosanya juga pasti berlipat ganda. Oke, nggak terasa sudah kita lama udah bertele-tele ya, udah bitebas. Langsung saja kita undang santriwati yang akan menemani kita dalam segmen kali ini. Tentunya ini akan lebih menarik karena kita akan berbincang-bincang seputar kegiatan santriwati al-amanah selama bulan puasa Ramadan kali ini. Langsung saja kita undang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uti. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat sih gitu. Oke, langsung saja kita mempersilahkan para tamu kita untuk memperkenalkan diri, silahkan. Oke. Yang pertama pastinya saya mau ngucapin dulu ya terima kasih ke Uti Hilwa sama Uti Bintan yang udah ngasih kesempatan saya hadir di acara talk show kali ini, yang mana saya bisa menyapa para pemirsa Bilingual TV yang ada di rumah ya. Terkhusus kali ini adalah bulan Ramadan ya, para wali santri mungkin penasaran gitu apa aja sih yang dilakukan santri al-amanah ketika bulan Ramadan. Bener banget, karena vibes puasa di pondok, kegiatan di pondok waktu Ramadan sama kalau kita di rumah itu beda ya. Pastilah beda dan pasti ada hal unik nggak? Setuju nggak nih kalau ada hal unik ketika puasa di Ramadan di pondok gitu? Bener banget. Boleh berbagi pengalaman sedikit nih? Bentar sebelum itu. Oh iya, belum perkenalan. Saking banyaknya di The Boss ya. Antusias banget ya. Sangat antusias ya, apalagi untuk menyapa pemirsa Bilingual TV. Oke, jadi nama saya Nadila Aulia dari kelas 10 IPS 2 dan angkatan Inhavior, seperti itu. Kalau boleh tahu program yang antum ikutin apa? Kan di Bilingual ini ada SKT, ada STE, ada juga dari kelas reguler. Oh, jadi kebetulan saya masuk di program khusus Sanggar Kutubu Turas ya, yang mana program Sanggar Kutubu Turas ini cenderung untuk mempelajari kitab-kitab yang diajarkan di pesantren salaf seperti itu. Kitab gundul itu ya? Iya, kitab-kitab gundul dan tashkil harokat. Iya, jadi ketika bahasa Arab semuanya nggak ada di harokat, kita dituntut bagaimana ini harus bisa membaca kitab yang nggak ada harokatnya ya. Seperti itu yang kita pelajari di program khusus Sanggar Kutubu Turas. Wow, sangat menarik ya. Juga bayangkan ya, nggak ada harokatnya. Iya ya, kalau misalnya orang awam, wah itu kayaknya sulit deh. Tapi kalau dipelajari itu seru loh para pemirsa, dan mungkin Uti Bintan sama Uti Hilwa mau mencoba belajar. Boleh deh, lain kali kita sharing-sharing bareng ya, tukar pengalaman. Iya, mungkin next talk show kita. Oke. Kalau boleh tahu ya, ini menurut pengalaman kamu apa sih bedanya puasa di pondok dan juga puasa di rumah?
Pastinya ada diferennya ya ketika kita melakukan puasa di pesantren dan puasa di rumah. Tapi yang paling pertama yakni adalah lingkungan. Ketika kita di rumah itu kan puasa ya biasa puasa seperti menahan dahaga atau menahan lapar ya. Tapi ketika kita di pesantren semuanya itu kayak nggak terlalu terfokuskan ketika kita menahan semua itu, karena di lingkungan kita banyak taklim atau nggak gitu teman-teman yang sama-sama mendukung kita untuk melakukan ibadah-ibadah kesunahan yang lainnya. Oke. Lebih kalau puasa di pondok tuh lebih nggak kerasa sih ya. Iya, lebih nggak kerasa Soalnya kita udah padat. Ada juga kegiatan dari pondok seperti taklim, habis itu ada juga kegiatan yang menarik tentunya. Oke, langsung saja kita spill kegiatan seharian Santriwati. Dari pagi gitu ya? Iya, dari pagi. dan dini hari. Kalau dibilang kegiatan dari awal, kita udah mulai kegiatan ini dari dini hari loh ya, dari pukul 2. Jadi pukul 2 ini kita sudah memulai sholat tarawih. Nah, kalau biasanya kita masyhur ya, kalau tarawih itu habis isya. Tapi santri Al-Amanah ini melakukan sholat tarawih di pukul 2 dini hari loh. Subhanallah banget kan ya. Ketika Di saat tahan ngantuk dong pasti. lain tidur, santriwati bangun untuk melaksanakan sholat. Subhanallah banget. Ini yang menjadi ciri khas khusus puasa di Pondok Al-Amanah, yakni tarawih di jam 2 dini hari tadi Iya, ya. seperti itu. Oke, lanjut, habis sholat tarawih ada acara apa nih? Habis sholat tarawih itu kan ada jeda tuh habis sholat subuh. Nah, kita itu isi dengan sahur. Oh, sahur. Iya, kita pastinya sahur bersama-sama di asrama gitu. Kalau boleh tahu menu apa sih yang paling diidam-idamkan para santriwati, biasanya yang paling ditunggu-tunggu? Kalau menu yang paling ditunggu-tunggu ketika sahur itu ada terong sih kan, terong sama tempe. Iya, terong. Sambal terong. Sambal terong. Iya kan, apa nggak kalah juga dong dengan MasterChef yang ada di yang di televisi gitu. Ketika kita sahur juga kita ada menu yang menjadi favorit dan ditunggu-tunggu, salah satunya terong balado Bener tersebut. banget, made in Budemat. Iya, made in Budemat gitu kalau kita Ciri menyebutnya. khas rasanya. Cita rasanya sangat menggugah. Sangat. Selera. Apalagi kan kalau subuh kan ngantuk-ngantuk banget, terus kita langsung cocol terong balado, langsung semangat puasa. Sahur ya. Iya, dan setelah sahur pun kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi kita untuk tidur kan, karena sebelum subuh itu rawan banget nih kita Rawan bablas itu ya Allah. Rawan banget. Jadi Biasanya ngapain tuh? biasanya kan kita sepakat nggak nih kalau Ramadan semua ibadah itu pasti dilipat gandakan. Oh, tentu dong. Kan. Nah, biasanya kita itu mengisi waktu jeda antara sahur dan subuh itu dengan qiyamul lail atau enggak gitu tadarus Al-Qur'an gitu. Habis itu kalau setelah sholat subuh nih ngapain? Habis sholat subuh itu kita serempak seasrama yaitu melakukan tadarus Al-Qur'an gitu. Tadarus Al-Qur'an. Jadi kan setelah sholat subuh jedanya kan cukup lama sebelum kita sekolah gitu. Oh, ada sholat duha dulu sih. Nah, setelah subuh itu melakukan tadarus Al-Qur'an. Nah, setelah itu kita melakukan kegiatan pribadi seperti bersih diri atau menyiapkan mata pelajaran yang akan dipelajari di esok hari seperti itu. Oke. Masuk waktu sekolah nih. Biasanya sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di hari biasa ya, maksudnya di luar Ramadan itu kita melakukan KBM sekolah dimulai dari jam 7 sampai jam 3. Jadi full gitu ya. Nah, Itu kalau itu Hari di luar, biasa. iya, hari biasa, hari di luar Ramadan. Ketika kita memasuki bulan Ramadan ini ada kita melakukan percepatan pembelajaran gitu. Jadi biasanya kita menempuh 6 pelajaran atau 5 atau 6 pelajaran dalam waktu sedemikian. Jadi kita Meringkas gitu. Ya, meringkas jam, memperpendek jadi sampai setengah 12-an gitu. Ya, bener banget. Mungkin para asatidz dan asatidzah berpikir kalau dari meringkas itu waktu istirahat bagi para santriwati Jadi lebih gitu banyak ya. gitu ya. Jadi kita juga banyak
Jadi seimbang lah ketika kita juga mempelajari pembelajaran Diknas, juga kita mempelajari pembelajaran diniyah seperti itu. Kalau habis sekolah diisi apa ya kegiatannya? Kalau sepulang sekolah kan setengah 12, itu kita langsung melakukan sholat duhur berjamaah. Nah setelah sholat duhur berjamaah ini, itu kita melakukan kegiatan pribadi, tapi kita cenderung melakukan tadarus Al-Quran pula, karena kan memang tadarus Al-Quran ini merupakan hal yang diwajibkan ya sebelum perpulangan tiba, ya di menghatamkan Target gitu ya? iya target. Tapi kita tidak menganggapnya itu pulang harus ini dari 30 juz, enggak. Ditata niatnya. Iya, ditata lillahi niatnya. ta'ala gitu ya. Itu mungkin untuk target pulang itu sebagai pacuan agar kita bisa menghatamkan. Bener banget. Iya, kalau kita nggak kayak gitu mungkin kita nggak bakal hatam sebelum pulang gitu. Nah, perpulangan itu yang Iya, suatu yang ditunggu-tunggu kan oleh santri Al-Ansam. Terus Habis sholat Habis duhur sholat biasanya duhur. ngapain? habis sholat duhur tadarus Al-Quran atau kegiatan pribadi gitu. Habis itu sholat asar berjamaah. Sholat asar berjamaah. Kalau biasanya ada sesuatu yang khusus nggak habis sholat asar di bulan Ramadan ini? Sholat asar ya habis sholat asar, soalnya sholat asar ini mepet waktunya sama waktu taklim gitu. jadi setelah asar itu Langsung taklim. Ada waktu taklim Ramadan. diniyah. Tentunya para santriwati juga sangat antusias Iya, ya, sangat karena mereka antusias. tidak terbiasa dengan biasanya yang belajar kitab ya yang tergantung di sekolah. Iya, tergantung. Ya ini kita baru lagi dengan berbagai kisah-kisah kisah. menarik gitu Iya, ya. iya. Ya ini yang membuat Madrasah Diniyah Ramadan tuh menjadi satu yang asik dan buat enjoy ya dari santri dan santriwati Al-Amanah gitu. Habis Madrasah Diniyah Ramadan ada suatu spesial apa nih di Ramadan khusus tahun ini? Biasanya habis taklim tuh emang sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu nih. Jadi setelah asar selain kita semangat untuk taklim, kita juga semangat untuk mengikuti Fun Ramadan. Fun Ramadan. Fun Ramadan. Perlu diketahui Fun Ramadan ini adalah program baru di pondok kita yang diselenggarakan oleh para santriwati. Di dalamnya ada apa aja nih kalau Fun Ramadan? Fun Ramadan tuh seru banget ya. Selain menyediakan berbagai macam takjil yang tentunya ramah di kantong para santri, Fun Ramadan juga menyediakan penampilan-penampilan yang seru yang mengisi ngabuburit kita. Jadi nggak melulu tentang kitab ya. Mungkin kalau di benak kita kan santri pasti ngaji, tapi ketika di Al-Amanah ini kita juga mengadakan Fun Ramadan yang mana di situ juga ada penampilan-penampilan yang seru seperti ya nyanyi Arabian atau yang lainnya seperti itu. Oh gitu, kayak ada bazar-bazar gitu. Iya, ada bazar-bazar. Menyediakan takjil gitu. Iya, ada stand-stand yang memang dikhususkan diisi oleh takjil-takjil gitu. Jadi seru banget gitu kalau Fun Ramadan. Terus habis dari Fun Ramadan kita melakukan buka bersama. Maksudnya buka bersama ya, gimana nggak bersama, kita kan lingkungannya juga bersama teman-teman gitu. Kita berbuka, setelah itu berbukanya juga yang ringan ya. Maksudnya kita hanya melakukan sunnah, yakni menyegerakan berbuka, yaitu dengan mungkin atau hanya minum es atau air kurma. Setelah itu kita melakukan sholat maghrib berjamaah. Seperti itu. Agenda setelah sholat maghrib berarti langsung berbuka ya? Iya, berbuka dengan sunnahnya gitu ya. dengan berbuka dengan makanan berat gitu atau bisa dikatakan nasi gitu. Dan spesialnya biasanya waktu di bulan Ramadan ini menu bukanya sangat beda juga ya. Iya, beda lebih juga dong. Kan enak gitu ya biasanya. kalau biasanya kan menunya itu kan enak. Nah, kalau di Ramadan ini jadi endespol plus gitu ya. Jadi yang endespol menurut santri itu ada menu ayam kaldu kuning. Karena baunya aja udah semerbak. Karena biasanya kalau menu ayam ini 2 jam sebelum piket dapur datang itu kita udah menebak, oh ini pasti lauk ayam gitu. Tahu nggak dari mananya? Dari mana nih? Dari baunya lah, aromanya itu biasanya itu masuk sampai ke kamar-kamar santri gitu. Itu Jadi salah satu kehebatan santri juga ya. Iya. Oke, langsung saja setelah itu kegiatannya apa ya? Habis buka bareng-bareng nih. Habis buka kita langsung melakukan jamaah isya bersama dan dilanjut dengan taklim. Taklim lagi. Jadi taklimnya 2 kali. Taklimnya 2 kali. Setelah sholat asar sama sholat isya gitu. Iya, seperti itu. Kalau di bulan Ramadan ini
tidurnya lebih cepat atau gimana? Tidurnya lebih cepat dong pastinya. Biasanya kita kan tidur mungkin jam setengah 10 atau jam 10, kita ketika Ramadan ini tidurnya dari jam setengah 9. Oh, biar besok bisa bangun. Iya, untuk sholat tarawih biar nggak kayak tadi. Oke. Baiklah, buat Uti Nadila, terima kasih sudah menemani Iya. kita. Terima kasih Berbincang juga. Banyak sharing, spill kegiatan santriwati selama di pondok. Bagaimana? Mungkin banyak yang nggak bisa Ana sebutkan, tapi yang jelas intinya seru dan seru banget, seru banget gitu. Setelah ini kita mau spill nih, ada karya santriwati dari MA Bilingual. Wow, Wah, boleh tahu nih, ada Saja Alma Mater Biru yang langsung ditulis oleh para santriwati yang berisi puisi-puisi. Oh, ini juga. Juga ada dari Jembatan Sang Guru, berisikan artikel tentang manajemen dan strategi mengajar inovatif guru madrasah Alia Para Bilingual. santri sama guru ya. Iya, para asatid dan asatidah yang langsung menulis dan menjadi sebuah buku yang insya Allah bisa bermanfaat bagi Hebat para banget. Berarti ini murni made in Madrasah Alia Bilingual yang murni. Nggak ada copy paste-nya. Oke. Nggak perlu diragukan lagi ya kemampuan dan kreativitasnya. Sangat berkompeten dalam berbagai hal. Iya, sangat berkompeten. Kita juga mau menginfokan tentang informasi PPDB atau penerimaan santri baru dari Madrasah Alia Bilingual, SMP Bilingual Terpadu, dan juga SD Antawirya. Oke, pesan dari kami buat para orang tua, jangan khawatir karena kami para santriwati Al Amanah akan selalu sehat, kuat dan bahagia. Bener Kayak seru banget gitu ya. Walaupun kita nggak bisa meet and greet dan berkunjung sama orang tua nih ya, tapi kita harus selalu bahagia karena itu adalah kunci utama buat kita selalu sehat dan bisa tetap tatak gitu ya Iya, bahasanya karena di tengah bahagia itu juga COVID dari ini. diri sendiri Bener juga. banget. Terus habis itu juga habis ini perpulangan dong, Iya, yang sesuatu paling yang paling ditunggu, ditunggu. bener banget. Oke, buat Uti Nabila terima Ya, kasih terima lagi. kasih juga untuk Uti Bintan dan Uti Hilwa. Baiklah pemirsa, semoga kita bisa kembali dipertemukan di segmen selanjutnya. Saya Tariska Hilwa pamit undur diri. Dan saya Bintan Kahilatus. Sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.